sebenarnya kalau kita lihat, mungkin sahabat Simon tahu mungkin ya, karena kan sudah berkecimpung di dunia YouTuber Blitar kan sudah lama. Sebenarnya kalau YouTuber Blitar itu jumlahnya ada berapa sih, Mas? Banyak sekali. Banyak ya sebenarnya. Banyak sekali. Bisa kunjungi IG kami, YouTuber Blitar, YouTuber_Blitar. IG-nya YouTubers_Blitar. Atau bisa kunjungi channel YouTube kami, YouTuber Blitar Official. Mungkin karena yang sama. Kalau perempuan itu daya tariknya lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki harus ekstra ya. Ya, harus ekstra. Harus kalau jual muka nggak payu ya. Karena sahabat Simon ini kan cukup kawaan ya di dunia YouTuber. Paling tidak adalah dengan durasi waktu 5 tahun ini kan sudah makan asam garam yang cukup banyak. Itu tipnya untuk YouTuber pemula itu harus seperti apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mata Blitar Podcast. Pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran tamu yang cukup spesial karena seorang pemuda yang kreatif di Blitar ya. Mungkin daripada saya kenalkan, nanti kita tahu sendiri orangnya siapa. Kita langsung saja ke Mas Simon ya. Nama kerennya Mas Simon ya. Nama kerennya Mas Simon. Dan itu juga nama channelnya. YouTube. Channel YouTube. Ya. Jadi sahabat Mata Blitar Podcast, Mas Simon ini adalah koordinator YouTuber Blitar Raya ya. Blitar Raya ya. Blitar Raya. Jadi Blitar Kota dan Kabupaten. Siap. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak terkait dengan per-YouTuban khususnya daerah Blitar Raya seperti itu. Apakah YouTuber di Blitar itu sudah cukup banyak seperti di kota-kota besar yang lain misalkan seperti itu, atau mungkin seperti apa ya, nanti kita coba dalami. Selamat siang Mas Simon. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa ini? Bikin konten ya. Jadi hari-hari bikin konten ya. Iya, selain bekerja juga bikin konten seperti itu. Oh iya. Berarti ini ya, profesi YouTuber itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya, tapi juga punya pekerjaan yang lain. Ya. Oke Mas, ini kita mencoba untuk mengangkat terkait dengan YouTuber khususnya di Blitar, karena hari-hari ini memang YouTube itu cukup menyita perhatian banyak orang ya. Hampir semua media itu hari ini beralih ke YouTube, termasuk media-media mainstream seperti televisi, radio, itu semuanya, hampir semuanya itu sekarang memiliki channel YouTube juga. Jadi YouTube ini memang sebuah keniscayaan. Mungkin suatu saat media-media televisi konvensional akan tutup mungkin ya. Seperti halnya dulu itu ada Wartel. Ya, Wartel. Terus kemudian Wartel hilang dengan sendirinya karena ada HP itu ya. Terus kemudian setelah itu ada juga Warnet. Warnet juga berangsur-angsur hilang karena kuota internet sudah murah. Orang bisa berinternet, browsing cukup dengan HP. Akhirnya Warnet hari ini juga banyak yang tutup. Dan kemungkinan nanti suatu saat media-media mainstream seperti televisi swasta nasional itu sepertinya kok ya akan mengalami hal yang sama. Dan semua juga nanti akan beralih ke YouTube. Nah, jadi YouTube ini cukup menarik untuk kita perbincangkan karena ya mau gimana lagi, memang sudah zamannya. Sudah zamannya. Oke Mas, jadi beberapa yang ingin saya tanyakan kepada sahabat Simon ya. Sahabat Simon ini, yang pertama adalah sahabat Simon ini kan koordinator YouTuber Blitar ya. Apa sih sebenarnya komunitas YouTuber Blitar itu?
Komunitas YouTuber Blitar itu suatu perkumpulan lah ya, suatu perkumpulan yang intinya kita membahas tentang YouTube. Untuk tujuan pertama dulu itu sih untuk nambah teman yang hobinya sama lah, yang hobinya sama tentang YouTube. Terus kemudian jika kita nanti ada kesulitan tentang YouTube, mungkin YouTube kita ada kendala apa, nanti kita bisa bicarakan bareng, sharing gitu ya. Ya sharing, didiskusikan bareng karena nanti ada titik terangnya bagaimana. Seperti itu. Berarti intinya komunitas YouTuber Blitar itu adalah sebuah komunitas kumpulan dari para YouTuber Blitar yang ada di Blitar. Yang ada di Blitar seperti itu ya. Terus kalau di Blitar sendiri komunitas YouTuber Blitar itu terbentuk sudah lama atau masih baru? YouTuber Blitar itu terbentuk tahun 2018. 2018 berarti jadi sekitar 3 tahun. 3 tahun ya, sudah berjalan 3 tahunan ya. Ya. Terus itu dulu awalnya gimana Mas? Awalnya itu terbentuknya ceritanya seperti ini. Dulu kan yang jadi YouTuber di tahun 2018 itu sedikit lah, masih sedikit di Blitar ya, iya, banyak. 3 tahun yang lalu ya. Iya, 3 tahun yang lalu itu masih sedikit kalau nggak salah di Blitar lah. Kemudian kita ketemunya sama teman-teman itu di grup Facebook kalau nggak salah, tapi tidak di grup YouTuber lah. Intinya ada grup apa gitu, terus siapa nih yang punya channel YouTube sudah gajian lah dulu pertama seperti itu. Yuk kita kumpul, mungkin kita bisa sharing tentang masalah YouTube. Kemudian kita share di Facebook. Nah, itu banyak yang minat lah. Nah, ada yang pertama itu sekitar ada berapa ya itu? 10-an orang. 10-an orang awal mulanya. Termasuk ada YouTuber Tulungagung juga. Oh, gabung di Blitar. Pertama kumpul di Gong Perdamaian Makam Bung Karno. Oh, pertama juga kali di situ. Terus kemudian dari situ kita membentuk ya itulah suatu komunitas YouTuber Blitar. Terus kemudian kita coba yuk kita cari teman-teman yang lain. Mungkin ada yang belum mengetahui kalau ada komunitas seperti ini. Nah, sampai sekarang seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat mungkin sahabat Simon tahu mungkin ya, karena kan sudah berkecimpung di dunia YouTuber Blitar kan sudah lama. Sebenarnya kalau YouTuber Blitar itu jumlahnya ada berapa sih Mas? Banyak sekali. Banyak ya sebenarnya. Banyak sekali. Sekitar berapa? Kalau di komunitas ya, iya. Itu yang ada di grup WA itu sekitar 130-an. 130-an. Nah, itu 130 orang. Nah, itu belum yang di luar itu. Ya, di luar. Kalau nggak ada ya datanya total. Berapa total? Kalau di Facebook kan saya buat grup Facebook yaitu YouTube Daerah Blitar. Kalau Facebooknya itu ada 3.000-an. Oh, sudah ada 3.000-an anggota. Lumayan banyak ya. Walaupun itu mungkin juga ada yang aktif, ada yang aktif, ada yang tidak. Tetapi artinya cukup banyak juga ya. Cukup banyak. Di Blitar cukup banyak. Terus kalau yang yang aktif di komunitas. Iya. Itu ada 30-an orang lah. 30-an orang. Ya. Ternyata cukup banyak ya sahabat. Sekitar 3.000-an di kota yang kecil. Kota yang kecil. Kota Blitar cukup 3.000 orang juga. 3.000 YouTuber itu juga cukup banyak. Banyak sekali. Ya. Terus kemudian ini kan dari 3.000-an itu tentunya kan ada yang mungkin juga belum tahu kalau ada komunitas YouTuber. Ya. Itu mungkin kalau sahabat Simon sebagai koordinator YouTuber Blitar mau nge-share informasi. Sebenarnya apa sih keuntungan gabung di komunitas YouTuber ini? Mungkin pertama gini loh. Kita kan mungkin kita masih membutuhkan orang lain lah bahasanya ya. Kalau di komunitas itu kita kalau mau tanya tentang YouTube itu mudah gitu loh. Kita nggak usah cari orang-orang yang di luar sana. Kita gabung aja ke komunitas, tanya tentang YouTube. Gimana sih? Bawa tentang YouTube itulah apa? Itu kami kalau bisa jawab pasti kita jawab gitu. Artinya kan karena satu hobi, satu komunitas, mungkin ada yang YouTuber sudah lama, itu bisa nge-share ke ilmunya atau ke YouTuber yang baru-baru. Kelebihannya itu ya. Jadi kelebihannya. Karena satu hobi itu akan lebih mudah tanya-tanya gitu ya. Jadi cukup
menarik juga ketika sahabat-sahabat YouTuber yang mungkin hari ini cukup aktif di membuat konten-konten di YouTube dan belum gabung di komunitas YouTuber, mungkin sahabat-sahabat bisa ikut gabung ya. Iya. Karena insya Allah di situ nanti akan ketemu dengan YouTuber-YouTuber yang sudah lama, yang sudah berpengalaman, dan welcome ya Mas kalau ditanya-tanya. Welcome terkait sekali dengan teknik, iya, silakan, editing dan lain-lain ya. Iya. Ya, jadi seperti itu sahabat. Mungkin terus caranya gabung seperti apa Mas? Bisa kunjungi IG kami, YouTuber Blitar, YouTuber_Blitar. IG-nya YouTubers_Blitar. Atau bisa kunjungi channel YouTube kami, YouTuber Blitar Official. YouTuber Blitar Official itu Kalau, resmi ya, channel resminya YouTuber, komunitas YouTuber Blitar. Ya. Dan nanti mungkin di situ ada kan hari ini yang enak komunikasinya itu kan lewat grup. Ya. Itu nanti kalau di channel atau di media sosialnya YouTuber Blitar itu sudah nanti akan bisa ya gabung di grup. Bisa DM di IG. Nah, ya, nanti kita DM. masukin ya. Oh gitu. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang ingin bergabung di komunitas YouTuber Blitar bisa kunjungi IG-nya di YouTuber_Blitar dan nanti bisa DM untuk biar dimasukkan ke grup WA. Jadi seperti itu. Terus kemudian jadi penikmat YouTube atau orang yang setiap hari nonton YouTube itu sangat banyak sekali. Dan terkadang mungkin juga banyak orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya YouTube itu menguntungkan atau enggak sih, atau bisa mendatangkan profit atau enggak sih? Kalau saya pribadi, Saman kan sebagai selain koordinator kan juga sebagai YouTuber juga yang cukup, sudah berapa tahun Mas Saman? Saya sejak 2016. Sejak tahun 2016. Berarti berapa tahun? 5 tahun ya. Zaman itu YouTube masih belum ada persyaratan apapun untuk monetize ya. Itu bagaimana? Apakah memang YouTuber itu ada profitnya? Ya, kalau menurut saya menguntungkan lah. Di sisi lain kita bisa mendapatkan uang dari YouTube. Kita bisa menyimpan file kita. Mungkin video kita yang kalau disimpan di memori HP atau laptop kan ada batasnya, ada kapasitasnya. Tapi kalau di YouTube kan enggak gitu loh. Kalau kita ingin menonton ulang kan tinggal kita lihat channelnya gitu. Lah untuk dari segi profit itu YouTube menggaji kita. Jika emang video kita itu banyak pengunjung dan menjadi gimana ya? Bisa menjadi program partnernya gitu loh. Intinya seperti itu. Jika kita membuat video sendiri, terus view-nya banyak atau subscriber kita bisa banyak, itu bisa mendatangkan profit. Artinya bahasanya bisa dipasangi iklan oleh dari pihak YouTube dan nanti kita mendapatkan profit dari situ. Terus kemudian kan dari di sisi luarnya kita bisa mendapatkan endorse. Jika kita sudah bisa intinya dikenal di kalangan YouTube, kita bisa dapatkan profit dari luar. Contohnya kita jadi endorse untuk barang apa gitu di media apa seperti itu. Jadi ada dua sisi ya berarti nanti. Dari pihak YouTube-nya sendiri bisa partner kaitan dengan iklan. Terus kemudian ketika kita memang sudah banyak viewernya dan konten-konten kita menarik untuk dilihat banyak orang, kita juga bisa tawarkan ke produk untuk gitu ya maksudnya. Produk apa gitu untuk mengendorse di channel YouTube kita. Seperti itu ya. Jadi itu dapat profit dari luar YouTube-nya. Itu. Ya. Jadi seperti itu sahabat. Artinya ini cerita yang enak-enaknya dulu aja ya. Yang enak-enaknya sampai itu. Nanti kita coba gali nggak enaknya itu seperti apa. Nah, mungkin sekarang kita beralih selama Saman menjadi YouTuber kurang lebih 5 tahunan ya. Itu suka dukanya itu seperti apa sih Mas? Kalau
dukanya seperti ini. Dulu kan mungkin kita dari segi modal kita lah. Modal kita mungkin dari segi kita mengambil video itu pakai kamera apa kan biasanya orang-orang itu kan mikirnya sampai ke situ gitu loh. Lah dukanya seperti itu kita tidak punya gitu loh. Dulu kan HP yang masih jelek-jelek itu kan kualitas videonya juga jelek kayak seperti itu. Terus kemudian di editing. Terus kemudian ada lagi waktu kita ambil video tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mood waktu ngedit hilang seperti itu, dukanya seperti itu. Oh iya. Jadi di awal-awal itu apakah ya langsung dapat monetize? Kalau dulu peraturan 2016 itu masih kita membuat channel YouTube itu kita daftarkan ke AdSense itu sudah monetize langsung. Tidak ada persyaratan seperti sekarang. Jadi kita langsung monetize. Jika kita upload video itu otomatis ada iklannya. Seperti itu. Kalau dulu seperti itu. Dulu seperti itu ya. Terus ini pengalaman Saman ya, karena Saman juga seorang YouTuber. Itu pertama kali dapat profit dari YouTube itu tahun berapa? 2018. Berarti sudah mulai 2016 baru dapat. Maaf, kalau nggak salah 2016 juga sudah dapat saya. Sudah dapat? Iya, sudah dapat. Ya. Berarti pada saat itu bisa langsung dapat ya? Ya, dulu saya nge-YouTube itu kalau nggak salah dari 2016 awal, bulan awal, terus saya dapat gaji sekitar bulan 11 12. Bulan November kalau nggak salah bulan Desember lah. Sekitar itu. Ya, sekitar 10 bulanan lah 10 baru bulanan. ya. Ya. Jadi walaupun pada saat itu bisa langsung monetize, tapi juga tidak langsung dapat ya. Dapat. Soalnya kita harus memenuhi kalau dulu itu kan ada di AdSense, itu kan kita harus pin verifikasi untuk alamat, verifikasi, butuh waktu. Itu. Terus ini Mas, tanggapan lingkungan sekitar seperti apa dengan profesi YouTube ini kan tidak umum. Ya, kalau dulu saya baru dikenal YouTuber itu masih tahun ini. Jadi dulu dari sejak 2016 itu orang-orang nggak tahu kalau profesinya itu YouTuber seperti itu. Jadi tahu-tahunya ya 2020 kemarin lah. Oh gitu. Oh ternyata sudah punya YouTube dengan subscriber segitu. Iya. Memangnya kalau di ini Mas, di Blitar itu paling banyak itu berapa sih subscribernya? Ada ya sudah 1 juta kalau nggak salah. Ya, itu apa kontennya? Apa sih? Orang Berangkidul ya nggak salah. Gitu. Ya itu suaminya itu orang luar, orang bule gitu loh. Oh gitu. Ya jadi mungkin ada daya tarik di bulenya. Sebenarnya channelnya itu cuman kegiatan sehari-hari. Tapi ya suaminya orang bule gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ternyata ini ya tidak melulu konten itu yang menarik itu yang wah-wah ya. Wah-wah enggak. Malah justru kehidupan sehari-hari, tapi harus bisa mengambil sisi keunikannya. Ya, seperti itu. Karena kalau yang sama ceritakan itu mungkin sisi keunikannya kan namanya di Blitar apalagi Berangkidul, ada bule nyasar ke sana mungkin seperti itu. Itu menjadi konten yang menarik untuk orang mau menonton. Jadi ada ya yang sudah sampai 1 juta. 1 juta ada. Terus kalau Andriawan Pratekto itu tentang kendaraan, tentang bus, kendaraan kereta api seperti itu. Itu sudah sekitar 750.000 kalau nggak salah. Itu asli Blitar juga. Asli Blitar, Bonrojo situ. Asli. Terus ada Aldivo, itu orang Berangkidul juga. Malah orang Berangkidul banyak ya. Banyak. Terus kalau YouTuber perempuan, ya itu tadi. Yang itu perempuan. Yang istrinya bule itu yang punya YouTube itu yang perempuan. Tapi intinya ini ya Mas, YouTuber Blitar itu perempuannya juga banyak ya? Banyak juga sekali, ya. Yang aktif banyak. Membuat konten-konten juga banyak ya. Banyak. Artinya tidak selalu harus laki-laki ya. Perempuan pun juga mungkin karena potensi yang sama. Kalau perempuan itu daya tariknya lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki harus ekstra ya. Harus ekstra. Harus kalau
jual muka nggak payu ya. Nggak payu. Jadi harus jual kreativitas, Ya, jual ide. Ya. Kalau Mas Simon sendiri kontennya tentang apa, Mas? Dulu saya ngevlog mancing dulu. Pernah awal-awal tapi kalau makin kesini makin campur kontennya karena itulah ide sudah mungkin habis, jadi ikut campur teman-teman gitu. Kalau ada video ya upload saja gitu. Jadi nggak satu tema, nggak, jadi random lah pokoknya. Random ya. Jadi kalau berdasarkan pengamatan nih sampean itu, YouTube itu satu konten dengan konten campur itu mendingan mana, Mas? Atau juga macam-macam? Enak itu kalau menurut saya grafiknya bagus yang satu tema. Sebenarnya sebenarnya satu tema. Jika kontennya mancing itu mancing aja gitu. Cuman kelemahannya satu tema kan ya itu kan. Ya. Jadi sulit untuk berkreativitas ya. Idenya kadang mentok gitu. Tapi kalau random, wes apa-apa dibikin video, upload lah gitu. Kalau random. Tapi kalau misalkan yang kelebihannya, kalau yang satu kontennya itu satu, itu mungkin punya pangsa sendiri. Ya. Gitu. Punya daya tarik tersendiri. Mungkin penontonnya akan menunggu mungkin kalau podcast di Mata Blitar ini, podcast berikutnya apa ya, tentang apa seperti itu, bisa dinanti lah. Tapi kalau kontennya random, bertanya mah besok upload apa lagi ya gitu. Membuat bingung subscriber biasanya kalau random. Ya kalau kita memang kalau khusus podcast ini memang berangkatnya bukan dari YouTuber, kita kan berangkat dari media, sebenarnya media lokal, ya, Mata Blitar, portal berita sebenarnya awalnya. Kita punya website, terus kemudian kita kembangkan ke YouTube, karena hari ini kayaknya semua media mengarahnya ke YouTube, visual ya, tidak hanya ke tulisan. Jadi ya kita tidak memungkiri sering melihat podcast selama ini yang banyak yang paling fenomenal kan podcastnya Deddy Corbuzier yang menjadi booming gitu. Nah, akhirnya kita coba untuk masuk ke dunia podcast YouTube. Kebetulan kita amati kok di Blitar itu kayaknya belum sing spesifik ke podcast itu kan kayaknya masih sedikit lah ya, umpama ada ya masih sedikit. Jadi kita coba untuk masuk ke situ. Ya mudah-mudahan saja bisa mewarnai lah ya, mewarnai di Blitar khususnya seperti itu. Jadi kita juga butuh masukan dari sahabat-sahabat YouTuber. Mungkin ada rekomendasi orang-orang kreatif yang mungkin bisa kita angkat di podcast kita nanti suatu saat. Ya kita malah alhamdulillah seperti itu. Untuk selanjutnya ini tips, karena sahabat Simon ini kan cukup kawaan ya di dunia YouTuber. Paling tidak dengan durasi waktu 5 tahun ini kan sudah makan asam garam yang cukup banyak. Itu tipsnya untuk YouTuber pemula itu harus seperti apa ini? Agar tidak putus asa. Gini, kita kalau membuat konten itu yang pertama kita pikir dulu itu kontennya bisa bertahan lama apa enggak, maksudnya idenya. Kalau lebih enak itu ya kegiatan sehari-hari, mungkin apa gitu sekitar rumah atau gimana, atau bakat kita apa. Mungkin bakat kita di kreativitas, tentang membuat intinya kerajinan. Mungkin botol bekas bisa dijadikan apa, itu kan bisa dijadikan video juga. Itu kan idenya banyak sekali kalau di sebenarnya. Gitu. Terus kemudian jika kita mempunyai kalau sudah tidak sekolah ya, kita sudah mempunyai pekerjaan. Jangan tinggalkan pekerjaan itu hanya gara fokus ke YouTube. Soalnya YouTube itu nggak bisa ditempuh dengan jarak 1, 2, 3 bulan untuk mendapatkan keuntungan misalnya itu. Tahunan lah, prosesnya tahunan. Kalau bagi saya prosesnya tahunan.
jangan tinggalkan pekerjaan kita sehari-hari, hanya fokus dengan YouTube. Seperti itu. Biar kita bisa dapat masukan lah. Dia dapat masukan. Kita kalau di YouTube kan juga perlu pengeluaran. Ya benar. Gitu kayak beli misalkan misalkan beli kamera. Ya seperti itu. Terus kemudian kalau kita nggak mempunyai kamera yang istimewa lah intinya, kita bisa menggunakan HP. HP sekarang malah bagus-bagus bagus-bagus kameranya. Yang penting kalau di YouTube itu kontennya, uploadnya video itu harus rutin lah. Istiqomah ya. Jika seminggu 3 kali ya 3 kali. Hari apa, jam berapa kita upload itu harus teratur kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya tipnya ya itu maksudnya. Ya tipnya seperti itu. Agar dari YouTube sendiri bisa lebih cepat membaca gitu loh. Oh malah gitu ya? Ya. Jadi jika kita uploadnya di jadwal, mungkin di jadwal seminggu 3 kali, di hari Selasa, mungkin Kamis dan Sabtu. Nah, itu nanti jam berapa? Jam 3 sore. Nah, Selasa jam 3 sore, Kamis jam 3 sore, Sabtu jam 3 sore. Mungkin seperti itu. Itu pengalaman yang saya dapat gitu. Itu akan lebih cepat untuk mendapatkan viewer dan subscriber ya. Kemudian kita usahakan itu satu tema aja. Jika kita fokus ke vlog ya vlog aja. Jika kita fokus ke tutorial aja gitu. Kita fokus ke masak ya masak aja seperti itu. Terus kemudian ini kan tips-tipsnya untuk. Terus kemudian kalau hari ini katanya kan tidak semudah dulu kan untuk proses monetisasi. Itu kalau hari ini syarat-syaratnya apa saja? Oke, untuk pertama yang pastinya kita harus mempunyai channel YouTube channel YouTube. Kemudian kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita harus membuat video membuat video konten yang menarik untuk kita itu meraih persyaratan tersebut. Terus setelah mendapatkan misalkan ya ini sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terus kemudian caranya seperti apa daftarnya? Nanti ada panduan sendiri. Ada panduannya. Jika sudah memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu akan ada email masuk. Intinya dari pihak YouTube akan memberitahu bahwasanya untuk channel ini bisa didaftarkan ke AdSense. Oh gitu. Berarti ada peringatan dari sana. Ada peringatan dari sana. Kemudian kita daftar akun AdSense. Nah, nanti kita biodata kita lah intinya kita masukin ke situ. Gitu. Terus itu dikirim. Kemudian jika sudah daftar, kemudian channel kita akan ditinjau oleh pihak YouTube. Apakah memenuhi syarat untuk menjadi program partnernya? Oh gitu. Ya. Jika video kita ori dari kita sendiri itu mungkin ya nggak ada 24 jam diterima. Oh gitu. Ya. Oh iya ya, karena kalau kita jiplak-jiplak ya nggak bisa juga ya. Bisa juga. Kayak misalkan yang sering saya lihat di YouTube itu ini apa cover lagu itu apa boleh ya? Sebenarnya kalau sepengetahuan saya ini itu boleh aja kalau cover. Kalau cover boleh. Tapi itu sendiri ada hitungannya sendiri. Hitungannya ada izin. Harus gitu. Izin dari pemilik lagu. Mungkin kalau yang viewernya masih sedikit-sedikit nggak peduli lah intinya dari pihak sana. Tapi kalau viewnya sudah besar-besar gitu loh, covernya sudah besar-besar, mungkin kita harus izin dulu. Seperti itu. Gitu ya. Artinya dari sisi kita membuat konten pun juga ada aturan-aturannya yang harus juga dipenuhi. Kayak misalkan backsound itu juga katanya juga nggak boleh sembarangan ya. Sembarangan kan dari YouTube sendiri sudah menyediakan di YouTube Library Audio. Itu yang gratis. Terus boleh digunakan untuk para kreator. Jadi tidak ada copyright kalau itu. Berarti harus berhati-hati juga kaitannya dengan itu juga ya. Itu juga. Terus ini mungkin yang terakhir ya Mas. Ya. Harapan untuk para YouTuber Blitar khususnya
komunitas YouTuber Blitar yang sudah tergabung itu apa harapan ke depannya? Ya mudah-mudahan kita semakin kompak lah ya. Mari kita membuat konten, membuat berkarya lah intinya. Kita berkarya dengan diri kita. Jika mau bertanya silakan. Mungkin kan tujuan komunitas itu kan seperti itu tadi, kita ingin merangkul para youtuber pemula, saling sharing biar kita itu jika sukses bersama gitu loh maksudnya. Ya mudah-mudahan komunitas YouTuber Blitar itu semakin kompak, semakin banyak lah anggotanya. Selain itu apa juga ada kegiatan sosial juga? Ada. Dulu kita pernah juga santunan anak yatim juga pernah ya, ke panti asuhan, terus kemudian kita seperti dulu bagi-bagi takjil, pas puasa ya, pas puasa bagi-bagi takjil. Ya mungkin lanjut lagi nanti mungkin kegiatan-kegiatan sosial apa yang kita lakukan, kita terus ini dulu. Kegiatan terdekat YouTuber Blitar mungkin ada pelatihan atau apa? Ya ini ada pelatihan di Makam Bung Karno itu. Itu kerjasama dengan YouTuber Blitar ya? Kerjasama dari YouTuber Blitar, cuman suruh cari anggota aja untuk acara tersebut. Itu. Apa mas itu pelatihannya? Pelatihan vlogger ya. Jadi bagaimana cara menjadi vlogger yang baik, bagaimana agar vlog kita itu disukai orang, tata caranya gimana, biar enak lah videonya dilihat seperti itu. Gratis mas ya itu? Gratis ya. Ya itu sahabat, mungkin bagi sahabat YouTuber pemula yang tertarik ikut pelatihan, siapa tahu kuotanya masih ya. Masih. Nanti bisa coba hubungi komunitas YouTuber Blitar agar dapat ikut pelatihan itu. Di pelatihannya gratis, dapat ilmu, ya cukup menarik sebenarnya. Oke, Mas, terima kasih perbincangan pada siang hari ini. Mudah-mudahan komunitas YouTuber Blitar semakin maju ya mas. Amin. Karena YouTuber itu adalah profesi yang kreatif, tidak semua orang bisa gitu loh. Kalau yang lain mungkin kan mudah, tetapi kalau YouTuber itu kelihatannya saja enak, tetapi padahal ya dalam kenyataannya butuh buat video, editing video, terus kemudian setiap hari mikir ide selanjutnya apa dan lain sebagainya. Jadi benar-benar sebenarnya membutuhkan orang-orang kreatif sebenarnya yang bisa bertahan di dunia YouTuber seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan YouTuber Blitar semakin maju dan bisa mewarnai lah untuk Blitar Raya ya, Blitar Kabupaten dan Blitar Kota, dan semakin saya kira dengan media YouTube ini kita juga bisa mempromosikan potensi-potensi daerah ya mas ya, karena misalkan ada beberapa YouTuber yang ngevlog di daerah wisata tertentu. Itu secara tidak sadar yang melihat itu bisa ribuan orang dan dari luar kota gitu. Jadi sebenarnya profesi YouTuber itu justru sebagai duta pariwisata secara tidak langsung seperti itu. Jadi sangat mulia menurut saya juga. Ini dinas pariwisata seharusnya juga ikut bantu ini ya. Mungkin itu saja mas. Mungkin lain waktu kita undang kembali di dalam tema yang lain seperti itu. Oke, sahabat Mata Blitar Podcast, perjumpaan kita pada kali ini kita cukupi. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.